Oke, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel Davi Tutor. Gimana kabarnya teman-teman? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat selalu dan dilancarkan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Pada kesempatan kali ini saya mau bahas salah satu komentar dari Bang Dian Dirgantara. Merek HP sama RAM-nya berapa Bang? Oke, sebelum dilanjut ke pembahasan, yang belum subscribe silahkan subscribe dan nyalain tombol loncengnya. Oke teman-teman. Oke, kebenaran gua ini pakai handphone Itel ya guys ya. Itel S23. RAM-nya 8, ada RAM tambahannya guys ya, RAM virtual lah ya, 8 GB. Nah ini sebenarnya sih nggak terlalu berpengaruh ya buat RAM virtual ini, sebenarnya yang pure atau yang murninya itu cuma 8 GB. Nah ini RAM-nya 8, terus memori internalnya 256 GB. Nah ini kalau buat konten kreator kayak gue ini udah cukup ya guys ya. Ini versi Androidnya masih di versi 12. Kalau misalkan ada yang lebih bagus dari versi ini ya beli, kata gue sih ya, kata gue sih beli. Soalnya gue alhamdulillah ya pakai memori handphone ini cukup enteng buat ngejalankan beberapa banyak aplikasi ya, seperti Grab, Gojek, ataupun yang lain ya, seperti media sosial ya. Banyak ya guys ya, ini gue ada install CapCut buat editing, YouTube, Facebook, TikTok, Instagram, dan lain-lain ya guys ya. Nah ini juga ada aplikasi penumpang Gojek dan Grab ya. Nah, terus bisa install Al-Quran ya. Alhamdulillah ini berfungsi banget ya handphone ini gua. Ya banyak ininya ya, banyak manfaatnya gitu ya, alhamdulillah guys ya. Meskipun ya kalau dibandingkan dengan Samsung emang jauh lah guys ya, jauh ya, tapi kalau buat fungsional itu sama aja guys ya, sama aja fungsional ya. Fungsional sama aja, buat kita mencari rezeki worth it banget kalau gue ya, gue saranin. Tapi untuk handphone sekarang, kalau bisa RAM-nya tinggiin guys ya, apalagi kalau kita buat narik ya, terus RAM-nya tinggiin, internalnya tinggiin. Ya kalau di 25 udah sedang ya, 256, 512 udah cukup buat kita menampung ini ya, buat aplikasi banyak gitu ya, buat aplikasi mobile banking, GoPay. Kalau gue pakai GoPay sama CIMB Niaga, atau kalau teman-teman ada yang pakai Mandiri atau biasa bisa install. Jadi kita buat buka aplikasi, buat multitasking itu sangat cepat guys, sangat enak gitu ya. Ini saran dari gua aja guys ya. Soalnya kalau RAM-nya masih 2 GB atau 1 GB atau RAM-RAM-nya 3 itu masih kurang cepet menurut gue ya. Kalau RAM 4 aja masih terbilang kurang cepet. Soalnya di rumah istri gua pakai A30s RAM 4 ya. RAM 4 internalnya 32, itu masih kurang worth it kan menurut gue ya. Kecuali aplikasinya nggak banyak. Kalau aplikasinya nggak banyak ya insya Allah nggak kebanting gitu ya, aplikasi mau install apa-apa gitu ya, mau install game sambil sambil narik gitu ya, install game misalkan Mobile Legend atau FF gitu ya, ataupun yang Counter Strike atau game-game berat gitu ya, ini masih worth it guys ya, masih worth it ya, meskipun ini dibilangnya handphone China gitu ya, tapi gua merasa terbantu ya. Nah ini satu nih, gua spill kelemahan dari handphone yang gua pakai sekarang ini. Nah ini gua buka aplikasi map ya, gua mau tunjukin kelemahan itel ini ya. Gua mau jujur aja ya, kelemahan handphone ini tuh ada di GPS-nya, ada GPS-nya kurang stabil ya, ketika kita berada di kawasan atau area yang terhalang oleh ini ya, misalkan terhalang oleh ruangan gitu ya, misalkan contohnya kita lagi di kamar mandi, nah itu terhalang, atau lagi di masjid nih, misalkan ada 2 lantai gitu dalam masjid, ini sinyalnya agak blur ya, agak buram gitu ya, kadang bisa jadi mapnya jadi abu-abu. Itu kelemahan aja, cuman alhamdulillah gua udah ketemu solusinya guys ya. Jadi misalkan kalau kita lagi ngantar penumpang, terus si ya apa namanya, animasi yang motor ini kita nggak ngikutin jalan gitu ya, dia misalkan ngelebar gitu ya kemana gitu ya. Nah gua alhamdulillah dapat solusinya gitu ya. Nah, dengan cara menonaktifkan lokasi ini terus nyalain lagi gitu aja, gue sih sering gitu ya. Terus jangan lupa update terus softwarenya guys ya, update terus softwarenya ini yang di pengaturan ini, kalau misalkan ada updatean sistem gitu ya, terus perbarui terus ya guys ya.
Nah, ini pembaruan sistem nih. Ini gua baru update lagi ya guys. Ini pembaruan online. Menurut gua sih worth it ya. Ini murah gitu ya. Handphone ini murah. Kemarin gue beli hampir 1,5 deh. Soalnya ini kan agak lumayan lah. Agak lumayan ya. Ini udah terupdate ya guys ya. 5 September 2024. Selalu aja kalau buat ngojek gitu, selalu kalau bisa diperbarui sistemnya ya. Mau handphone apapun ya. Kalau kebetulan lagi masih handphonenya ya masih di bawah 8 gini ya, 8 giga gitu ya. Kalau ada rezeki gua saranin di-update guys ya. Upgrade aja ya. Saya makin kenceng apa? Makin kenceng RAM. Kita mau multitasking dengan aplikasi ini, kita lagi buka apa aja insya Allah orderan masuk aja guys ya. Jadi nggak jeda gitu, apa maksudnya nggak ada, ya ada nggak ada spare waktu lah gitu ya, nggak ada hambatan atau nggak ada yang nggak ada inilah pokoknya ya, gacor terus lah gitu intinya. Bingung mau nggak mau ya. Jadi, gitu deh guys ya. Jadi buat bang bang apa namanya nih, Bang Dian Dirgantara nih, gue belum tahu nih abang pakai handphonenya apa ya. Nanti coba dibahas di komentar. Gini gue mohon izin buat bikin kontennya ya teman, buat edukasi juga buat teman-teman ya yang lagi apa nyari-nyari. Nah ini gue dapet nih guys ya, dapat orderan di mana nih, Jalan Setapak Kedung Halang. Oke, cocor dulu guys ya, 12.600. Oh ini di Jalan Tunggilis. Oke deh gitu aja, nanti gue sambung lagi ya guys ya. Oke, alhamdulillah sudah beres guys. Ini ada notifikasi selamat hari Sumpah Pemuda 28 Oktober 2024. Mari bersama-sama kita menggerakkan Indonesia dengan semangat kepemudaan. Wih, mantap ya Gojek ya. Iya gitu guys ya, ini baru penglaris. Tadi gua ternyata saldonya minus ya guys ya. Nah, alhamdulillah sudah kebayar sih, alhamdulillah manahnya sudah terbayar guys ya. Ya. Baru penglaris satu trip ya. Nyala semua ya orderan guys ya. Cuman gua ngambilnya GoRed sama GoSend aja guys ya. Yang mudah-mudahan hari ini amazing ya guys ya. Luar biasa guys ya. Ini kemarin gua narik dapat 156.600 ya. Dari jam 11 deh kalau nggak salah. Nah, setengah 11 ya guys ya. Mulai setengah 11 ini gua mantep ya, banyak argo under nih ya. 10 ribuan nih. Ulangi ya, 1 2 3 4 4 ya, 4 doang sih ya, masih aman lah kita buat di Argo Tengah ini guys ya, masih aman, alhamdulillah, kita syukuri aja guys ya. Nah ini kalau tip ya buat yang belum ada rezekinya buat update handphonenya ya, pertama gua doain biar ada rezekinya abang-abang semua ya. Jangan kebanyakan aplikasi di handphonenya ya, cukup yang penting-penting aja. Misalkan kalau khusus apa namanya fokusnya di ojol, udah fokusin aja misalkan aplikasi chatting nih, bisa kayak WhatsApp sama Gojek aja udah. Kalau nggak sama aplikasi customer, udah itu aja. Kalau buat yang more gitu ya, pengen lebih ya, gua saranin update ya guys ya, biar menunjang kita gitu guys ya. Terus dijaga juga ya, selain handphone juga kendaraan kita bersih atau enggak ya guys ya, helm kita wangi atau enggak, terus jaket yang kita pakai lusuh atau enggak ya. Kalau udah lusuh lebih baik ganti atau beli baru ya guys ya. Gitu aja, mudah-mudahan bermanfaat tipnya. Jika ada kritik, saran dan masukan silakan di kolom komentar. Bagian suka dengan video ini silakan like dan subscribe dan nyalain tombol lonceng. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton sampai habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu aspa. See you next video.